Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Ayu Wita Soid dengan NIM 11S23015 dari Prodi S1 Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik teknologi jaringan masa depan seperti Internet of Things atau IoT dan Cloud Networking. Nah, teknologi jaringan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks. Dua teknologi utama yang menjadi fokus perkembangan adalah Internet of Things atau IoT dan Cloud Networking. Berikut kita akan membahas pengertian, manfaat, tantangan, dan potensi masa depan dari kedua teknologi ini. Nah, pertama-tama kita bahas Internet of Things atau IoT terlebih dahulu. Nah, Internet of Things atau IoT adalah konsep jaringan yang membutuhkan perangkat fisik seperti sensor, perangkat rumah tangga, kendaraan, dan lainnya ke internet untuk berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain tanpa campur tangan manusia secara langsung. Nah, ada beberapa manfaat IoT, ya, seperti contohnya otomatisasi. Nah, ini pengendalian perangkat secara otomatis. Nah, perangkat bekerja dan melakukan tugasnya sendiri tanpa perlu dioperasikan secara manual. Misalnya, lampu yang menyala otomatis saat ruangan gelap atau termostat yang mengukur suhu ruangan sesuai kebutuhan kita. Nah, yang kedua itu ada efisiensi. Ini meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor, seperti manufaktur dan transportasi. Nah, ini membantu pekerjaan menjadi lebih cepat dan lancar dengan mengurangi waktu dan tenaga yang banyak. Contohnya, dalam dunia manufaktur, mesin yang terhubung dengan IoT dapat mendeteksi masalah lebih awal sehingga proses produksi tidak terganggu. Di transportasi, di transportasi, IoT bisa membantu mengatur lalu lintas atau memantau kendaraan untuk menghindari kerusakan mendadak. Nah, contoh yang ketiga itu adalah kenyamanan. Nah, ini memberikan solusi cerdas dalam kehidupan sehari-hari seperti rumah pintar. Nah, IoT membuat hidup sehari-hari lebih mudah dan menyediakan solusi cerdas, di mana kita dapat mengontrol berbagai perangkat di rumah seperti menyalakan lampu, mengatur suhu ruangan, atau memantau keamanan rumah hanya dengan menggunakan smartphone. Nah, semua ini bisa dilakukan tanpa mendekati perangkat secara langsung. Nah, yang keempat itu adalah pengambilan keputusan berdasarkan data. Nah, data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk analitik dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan menganalisis data, kita bisa mendapatkan wawasan atau gambaran yang lebih jelas tentang situasi atau masalah yang sedang dihadapi. Ini membantu kita untuk membuat keputusan yang didasarkan pada fakta, bukan hanya perkiraan atau tebakan. Misalnya, sebuah perusahaan bisa menggunakan data penjualan untuk menentukan produk mana yang harus dipromosikan lebih banyak, eh, produk mana yang bisa dipromosikan lebih banyak. Nah, yang kedua itu uh, contohnya itu sekolah bisa menganalisis data prestasi siswa untuk memperbaiki metode pengajaran. Nah, selanjutnya contoh penerapan IoT. Nah, di sini saya membuat beberapa contoh saja, yaitu yang pertama contohnya rumah pintar. Nah, di sini pengendalian perangkat rumah seperti lampu, AC, dan kamera melalui smartphone. Nah, selanjutnya adalah kesehatan. Nah, perangkat wearable untuk memonitor kondisi kesehatan. Nah, yang ketiga adalah pertanian cerdas, di mana sensor untuk mengukur kelembapan tanah dan kondisi cuaca. Lalu, kota pintar. Nah, ini sistem transportasi publik berbasis IoT untuk efisiensi dan kenyamanan. Nah, di sini juga IoT memiliki tantangan, di mana tantangannya yang pertama itu keamanan dan privasi. Nah, selain ancaman DDoS, ada ancaman DDoS atau seperti selain ancaman DDoS dan pencurian data, serangan juga bisa datang dalam bentuk malware untuk peretasan. Hal ini memerlukan langkah-langkah seperti enkripsi data, firewall, dan pemantauan pemantauan keamanan secara real time untuk melindungi jaringan dan pengguna. Nah, lalu ada standarisasi. Nah, karena banyak protokol seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan Zigbee serta berbagai merek perangkat, uh, kompatibilitas menjadi tantangan. Dibutuhkan standar global agar semua perangkat bisa saling terhubung tanpa masalah. Yang ketiga itu ada bandwidth. Dengan semakin banyaknya aplikasi streaming, video call, dan perangkat IoT, jaringan sering mengalami beban berat. Solusinya bisa dengan memperluas infrastruktur jaringan seperti menggunakan teknologi 5G, mungkin saat ini sudah ada, mungkin kedepannya akan menggunakan teknologi 6G atau fiber optic. Nah, yang keempat itu latensi. Nah, latensi tinggi menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman data. Eh, Nah, ini berdampak pada pengalaman pengguna terutama dalam aplikasi yang butuh respon cepat, seperti game online mungkin,
layanan telemedicine. Mungkin itu contoh aplikasi yang membutuhkan respon cepat. Lalu teknologi seperti edge computing dan 5G atau 6G bisa membantu mengurangi latensi. Nah, selanjutnya adalah cloud networking. Nah, cloud networking adalah konsep pengelolaan dan penggunaan jaringan melalui layanan berbasis cloud. Infrastruktur ini memungkinkan organisasi untuk mengelola jaringan tanpa harus memiliki perangkat keras fisik secara langsung. Nah, di sini ada beberapa manfaat cloud networking, yaitu skalabilitas. Nah, skalabilitas ini kemampuan untuk menambah atau mengurangi kapasitas jaringan sesuai kebutuhan. Lalu, yang kedua itu ada efisiensi biaya. Nah, ini mengurangi biaya operasional yang memelihara yang dan pemeliharaan perangkat keras. Yang ketiga itu ada fleksibilitas. Nah, akses jaringan dari mana saja selama terhubung ke internet. Nah, yang keempat itu keamanan yang ditingkatkan. Nah, penyediaan cloud biasanya memiliki protokol keamanan yang canggih. Selanjutnya adalah beberapa contoh penerapan cloud networking. Nah, di sini ada SD-WAN atau Software Defined Wide Area Network. Nah, ini memungkinkan pengelolaan jaringan perusahaan dengan efisiensi tinggi. Selanjutnya adalah Content Delivery Network atau CDN. Ini mengoptimalkan distribusi konten digital secara global. Lalu yang ketiga ada penyimpanan data, di mana layanan seperti Google Drive dan Dropbox, OneDrive yang memungkinkan penyimpanan data di cloud. Yang keempat adalah sistem monitoring jaringan atau alat yang berbasis cloud untuk memantau fenomena jaringan. Nah, ada beberapa tantangan cloud networking. Nah, di mana keamanan data. Nah, risiko kebocoran atau serangan cyber terhadap data yang disimpan di cloud. Nah, cloud memang aman jika penyedia menggunakan enkripsi dan perlindungan tingkat tinggi. Namun, risiko seperti akses ilegal, kesalahan konfigurasi, atau kebocoran data tetap ada. Penting untuk memastikan penyedia mematuhi standar keamanan standar GDPR atau ISO. Nah, yang kedua adalah koneksi internet. Kinerja tergantung pada stabilitas dan kecepatan koneksi internet. Jaringan berbasis cloud sangat bergantung pada koneksi. Jika internetnya lemah atau terputus, semua aktivitas seperti akses data, komunikasi, atau layanan aplikasi juga akan berhenti. Nah, yang ketiga itu adalah ketergantungan pada vendor. Nah, risiko terkunci pada layanan penyedia tertentu. Nah, banyak perusahaan menggunakan satu penyedia cloud seperti AWS atau Google Cloud, atau ada juga Azure. Jika penyedia tersebut menaikkan harga atau menghentikan layanan tertentu, perusahaan bisa kesulitan untuk beradaptasi. Nah, yang keempat itu adalah kompleksitas manajemen. Nah, memerlukan keahlian khusus untuk mengelola jaringan berbasis cloud secara optimal. Nah, pengelolaan cloud melibatkan banyak hal seperti mengatur akses pengguna, mengelola data, dan mengoptimalkan biaya. Jika tidak dikelola dengan baik, perusahaan bisa mengalami kebocoran biaya atau penurunan performa. Masa depan IoT dan cloud networking. Nah, 6G dan IoT. Nah, di sini dengan jaringan 6G dan IoT akan menjadi lebih cepat dan responsif. Lalu AI dan IoT. Nah, ini integrasi kecerdasan buatan untuk analitik dan otomatisasi. Lalu edge computing. Nah, ini memproses data lebih dekat ke sumbernya untuk mengurangi latensi. Nah, yang berikutnya adalah keamanan berbasis AI. Nah, ini penggunaan AI untuk meningkatkan keamanan jaringan. Lalu yang kelima adalah jaringan berkelanjutan, fokus pada efisiensi energi dalam pengelolaan jaringan. Nah, dari semua yang kita bahas tadi, dapat kita tarik kesimpulan teknologi jaringan di masa depan seperti IoT dan networking menawarkan banyak manfaat untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kenyamanan. IoT menghubungkan perangkat fisik untuk menghasilkan data berharga, sedangkan cloud networking menyediakan infrastruktur dan pengelolaan jaringan yang fleksibel dan hemat biaya. Keduanya saling melengkapi dan akan terus berkembang dengan inovasi teknologi seperti 6G, AI, dan edge computing. Nah, saya mencantumkan beberapa referensi gambar dan di sini saya mencantumkan referensi-referensi dalam pembentukan slide ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih.